Baik, kita lanjutkan ke sesi kedua, yaitu kita akan membahas neraca energi dan entropi sederhana pada vegetasi yang aktif ya, atau ekosistem. Lanjutan dari sesi pertama sebelumnya, kita ingat bahwa kita telah melihat persamaan R sama dengan kombinasi dari panas laten, kemudian panas untuk memanaskan temperatur, dan panas digunakan untuk pertumbuhan biomasa. Pada minggu sebelumnya dan di sesi sebelumnya telah kita singgung secara sekilas. Ini akan digunakan dalam membangun neraca energi dan entropi sederhana pada ekosistem. Suatu ekosistem mencapai keadaan puncak dalam kondisi kesetimbangan dinamik tercapai ketika produksi entropi di dalam sistem sama dengan entropi yang keluar ke lingkungan. Dan pertukaran energi dan entropi pada ekosistem antara sistem dan lingkungan ditentukan pada tingkatan autotrofik vegetasi, di mana vegetasi itu sebagai suatu permukaan yang aktif dalam menyerap radiasi yang dipancarkan oleh matahari. Yang di sesi sebelumnya telah kita singgung, lapisan vegetasi sebagai sistem dan atmosfer dan tanah sebagai lingkungan untuk mendefinisikan persamaan ini, neraca energi dan entropi. Pertukaran diasumsikan terjadi secara vertikal, yaitu antara sistem dan lingkungan, dan antara vegetasi dengan tanah ataupun dengan atmosfer, dan tidak secara horizontal atau antar ekosistem. Jadi asumsi sederhana yang diterapkan adalah seperti itu. Kemudian kita ingat bahwa R yang tadi disinggung tadi, R dari fungsi panas laten, kemudian panas sensibel atau untuk peningkatan temperatur, dan untuk produksi biomasa. Dan untuk produksi biomasa di sini direpresentasikan oleh GPP atau Gross Primary Production, yaitu pertumbuhan vegetasi atau produsen akibat proses fotosintesis. Kemudian selain itu panas juga berasal dari proses oksidasi. Yang tadi itu panas hanya berasal dari radiasi, sekarang karena terbentuknya biomasa, maka panas juga berasal dari radiasi. Sehingga yang tadi semula kita hanya R saja, jadi untuk panas, sumber panas terdiri dari dua sumber, selain radiasi juga dari proses oksidasi biomasa. Dan proses oksidasi biomasa itu terdiri dari panas yang digunakan untuk metabolisme dan panas yang digunakan untuk atau panas yang dihasilkan, Jadi panas yang dihasilkan atau sebagai akibat metabolisme dan panas yang dihasilkan sebagai akibat dekomposisi dari biomasa. Dan persamaan tadi kalau ditulis ulang menjadi sebagai berikut. Panas yang dihasilkan atau panas yang datang itu sama dengan panas yang dimanfaatkan. Panas yang datang itu dari sinar radiasi ditambah dengan panas yang dihasilkan proses metabolisme ditambah dengan panas untuk dihasilkan dari proses dekomposisi. Proses dekomposisi ini analogi dengan proses pembakaran. Jadi ketika terbakar suatu material organik akan menghasilkan panas, demikian pula proses dekomposisi. Dan ini sama dengan panas laten, panas untuk peningkatan temperatur, dan panas untuk pertumbuhan biomasa. Dan ini disusun ulang menjadi seperti ini, dan ini adalah persamaan sederhana untuk energi. Sekarang kita tinjau entropi. Kita ingat bahwa entropi merupakan delta S sama dengan Q per T. Apabila Q itu dalam basis persatuan waktu, maka delta S di sini dibagi juga dengan delta T. Dan Ki yang di sini merupakan berasal dari Ki oksidasi, dan Ki oksidasi itu dari panas metabolisme dan panas hasil dekomposisi. Dan kita tahu bahwa Ki met dan Ki dec itu representasi dari jumlah primary production, sehingga bisa disubstitusikan menjadi seperti ini. Dan dalam kondisi kesetimbangan di mana entropi itu terdiri dari entropi internal dan entropi eksternal, dan dalam kondisi kesetimbangan dinamik, nilai entropi internal dan entropi eksternal itu bernilai sama, sehingga di sini entropi eksternal mutlak karena entropi eksternal itu bernilai negatif terhadap entropi internal, maka nilainya sama dengan gross primary production dibagi dengan T. Jadi ternyata entropi itu ditentukan oleh berapa jumlah biomasa yang dihasilkan pada saat tersebut
in situ terhadap lokal temperatur yang terukur pada saat itu juga. Hubungan sederhana ini disebut sebagai entropy pump atau pompa entropi. Entropi yang akan dikeluarkan dari sistem ke lingkungan. Dan besarnya nilai pompa entropi tersebut bergantung pada porsi massa. Jadi ini yang tadi disampaikan. Gambaran entropi yang terbentuk dan diserap oleh lingkungan. Dan apabila terjadi suatu proses alami dan dalam ekosistem, maka akan terjadi kenaikan entropi, sehingga entropi yang dikeluarkan atau delta SE per delta T ini lebih kecil nilainya dibandingkan dengan entropi yang terbentuk di dalam sistem. Dan kondisi ini disebut sebagai entropy overproduction. Dan apabila ini dibiarkan, maka akan terjadi akumulasi entropi dan lingkungan akan mengalami degradasi. Terkait dengan entropy overproduction, kita akan bahas di sesi berikutnya. Di sini fenomena tersebut terjadi atau berkaitan erat dengan adanya aktivitas antropogenik, yaitu aktivitas manusia yang pada umumnya berbentuk proses industrialisasi, ya. Jadi proses penambahan komponen-komponen artifisial dalam bentuk energi dan zat kimia. Nanti akan kita bahas. Pompa entropi belum bisa mengkompensasi hal tersebut. Dalam maksud hal ini adalah akibat intervensi tersebut terdapat penambahan entropi di dalam sistem, dan pompa entropi tadi tidak bisa mengeluarkan entropi yang masuk. Semua yang masuk nilainya tidak bisa sama dengan nilai yang dikeluarkan keluar sistem atau ke lingkungan. Jadi nilai yang dikeluarkan ke lingkungan itu lebih kecil dibandingkan yang masuk akibat tambahan aktivitas manusia tadi. Sebagai responnya, maka produktivitas atau GPP itu akan mengalami penurunannya. Dan bentuk tekanan antropogenik tersebut berupa bahan bakar, fosil listrik dan sebagainya, dan input substansi material berupa polusi, pupuk dan sebagainya. Dan aliran energi masuk bisa terdiri dari beberapa komponen yang direpresentasikan oleh himpunan sebagai berikut. Demikian pula untuk aliran kimia yang masuk. Dan untuk aliran kimia yang masuk itu bergantung kepada berapa besarnya konsentrasi yang berada di dalam ekosistem tersebut, sehingga juga fungsi konsentrasi di sini. Dan juga merupakan juga mempengaruhi berapa nilai besarnya gross primary production. Untuk kondisi alami yang tidak terganggu atau tanpa anthropogenic pressure, maka konsentrasinya sama dengan konsentrasi C0 di sini, dan GPP sama dengan GPP 0. Dan di sini kita tahu bahwa karena GPP itu dipengaruhi oleh tekanan antropogenik yang terdiri dari energi dan substansi material, sehingga GPP itu merupakan fungsi dari konsentrasi dan energi yang direpresentasikan oleh persamaan ini. Dan apabila ini disubstitusikan ke persamaan yang tadi, maka perubahan atau penambahan energi secara internal sama dengan total energi dibagi dengan temperatur lokal, dan total energi itu terdiri dari jumlah energi ekuivalen yang diperoleh dari energi yang masuk dari energi artifisial yang masuk, dan substansi material yang diekuivalenkan dengan jumlah energi. Kemudian ditambah dengan gross primary production yang juga pertumbuhannya dipengaruhi juga oleh keberadaan energi artifisial dan substansi material sintetik yang masuk ke dalam ekosistem tersebut. Apabila nilai dari entropi yang dikeluarkan atau dipompa keluar itu setara dengan GPP dalam kondisi natural atau GPP 0 dibagi dengan T, tentunya nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan entropi internal tadi. Oleh karena itu yang disebut sebagai overproduction. Dan secara general persamaan entropi total bisa ditulis sebagai berikut. Ini merupakan neraca entropi sederhana, dan sebelumnya kita telah membahas neraca energi sederhana. Jadi terjadi proses transformasi ekosistem karena kita menerapkan kita meninjau entropi overproduction, dan itu terjadi karena tekanan antropogenik. Tentu terjadi fenomena pergeseran atau perubahan transformasi dari ekosistem yang alami menjadi ekosistem buatan. Kalau kita lihat, apabila
ekosistem alami tersebut diberikan perlakuan buatan, dan apabila perlakuannya itu lemah, maka sistem itu akan kembali ke kondisi awal. Dan bagaimana caranya dan proses itu terjadi? Proses itu berlangsung secara bertahap, seperti apabila ekosistem alami itu merupakan ekosistem hutan, berangkat dari proses alami, misalnya penggundulan hutan, maka untuk kembalinya proses itu ke kondisi awal, setelah proses penggundulan atau logging hutan tersebut, tentu yang tumbuh bukan tanaman-tanaman besar ya. Tahapan tanaman yang tumbuh adalah tanaman-tanaman dengan level yang lebih rendah seperti rumput dan semak belukar. Dan ini disebut sebagai successional close to natural, dan dari artificial kemudian tahapan dia menjadi natural melewati fasa ini. Contoh dari proses pengembalian sistem dari artificial ke lingkungan, ke kondisi alam adalah reklamasi tanah. Dan ini merupakan proses yang menyeimbangkan entropi menuju kesetimbangan dinamik. Entropi eksternal sama dengan entropi yang diproduksi dalam atau internal. Sekian untuk sesi kedua, kita akan lanjutkan materi terkait di sesi berikutnya.